Amin. Shalom semua, silakan duduk. Ini bagian ketiga dari seri yang berjudul Repent Evangelist, penginjil yang bertobat. Kita sampai di pasal ketiga dari kitab Yunus. Bagian ketiga saya beri judul obedience atau ketaatan. Dan kita akan tahu betapa setia Tuhan karena dia bukan cuma menghendaki ketaatan, tapi dia menghendaki pertobatan. Karena orang bisa taat karena kapok. Tapi kapok sama bertobat itu dua hal yang lain. Kalau saudara kapok itu cuman karena kapok tuh karena gak suka konsekuensi dari ketidaktaatan saudara. Tapi kalau bertobat itu tahu persis bahwa ketaatan itu sebenarnya bagi kepentingan atau kebaikan diri kita sendiri dan bagi kemuliaan Tuhan. Pertobatan tuh dari sikap hati, kalau cuman kapok itu cuman sesuatu yang ya nanti kapan, kalau kapok soalnya kita kenal istilah dalam bahasa Jawa, istilah kapokmu kapan, kayak kapoknya tuh kapan, kapok tuh cuman sementara. Seringkali kalau kita coba melakukan itu lagi tapi gak ada konsekuensinya, kita akan lakukan itu terus. Kapok tuh cuman gak suka konsekuensinya. Tapi pertobatan itu ngerti, bukan konsekuensi tapi upah dari ketaatan itu, yaitu selamanya bersama Tuhan. Selamanya di hatinya, seperti selamanya dia ada di hati kita. Yunus 3, di bawah judul pertobatan Niniwe. Jadi sampai pasal 3 kita berani berasumsi, atau dari judulnya aja kita udah tahu yang bertobat di sini sekali lagi harusnya sang penginjil, tapi sampai pasal 3 dia belum bertobat juga. Yang bertobat malah orang-orang yang menurut dia sebenarnya nggak layak bertobat, terlalu bejat, terlalu rusak, terlalu jahat, terlalu bengis, yang membuat dia lari menjauhi panggilan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, karena dia harusnya nabi. Ingat saudara, nabi itu penyampai lidah Tuhan, tugasnya cuma satu, memberitakan kebenaran dari Tuhan, bukan kebenaran menurut dia sendiri, apalagi berdasarkan agenda dia sendiri, tapi kebenaran dari Tuhan. Dan Yunus gak mau kesini ke Niniwe karena berpikir bangsa-bangsa ini kafir, pasti binasa punya, gak bakal dengar atau gak layak dengar berita ini. Pasal 3 mulai ayat 1, Yunus 3 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ingat yang pertama kali kapan? Pertama banget, sebelum dia akhirnya jadi kabur, terus kena badai kapalnya, terus dibuang ke dalam laut dan dimakan ikan. Firman Tuhan datang kedua kali, artinya Tuhan selalu the God of second chance. Tuhan atas kesempatan kedua, itu Tuhan yang kita kenal. Dan saya ada di sini karena kesempatan kedua mungkin yang kesejuta kali yang Tuhan udah kasih. Dan kita semua ada di sini, kita produk-produk dari kesempatan kedua yang sepertinya selalu tersedia nampaknya sepanjang saya hidup. Dan itu yang buat saya menyanyi, mengangkat tangan, menangis dan melayani Tuhan dengan seluruh hidup saya, karena saya tahu saya adalah proyek kesempatan keduanya Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Perintah yang sama seperti yang pertama. Kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Akhirnya nurut. Kenapa? Kapok. Udah ngalamin konsekuensi dari pemberontakan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Gede banget kotanya. Kalau kayak Pekalongan gitu. Setengah hari juga udah muter-muter itu doang saudara. Nggak sampai gede-gede banget. Cirebon mungkin masih agak lebih gede. Tapi Niniwe gede banget saudara. 3 hari muter nggak habis. Nggak tahu Jakarta seharian diputerin habis nggak ya? Kayaknya habis deh. Berarti Niniwe itu gede banget. Sebuah kota yang mengagumkan besarnya, saking gedenya orang sampai kayak gede banget, nggak kelar-kelar nih tur di kota ini. Udah 3 hari, membutuhkan 3 hari perjalanan luasnya, 3 hari jalan kaki loh saudara. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat 5, mengagumkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Berhenti sampai di situ. Asumsi seorang nabi yang tidak terbukti. Dia berpikir nih bangsa terlalu jahat, orang-orang di kota ini terlalu jahat dan terlalu kafir dan kayaknya gak mungkin mau dengerin berita
kebenaran, berapa dari kita yang masih berpikir kayak gitu tentang saudara kita sendiri atau teman-teman kita atau yang kita kenal, orang-orang yang mungkin tidak beragama Kristen, tapi kita akan berasumsi bahwa ini gak mungkin mau dengerin Injil. Pertobatan di bagian kita adalah bagian ini, untuk taat ketika Tuhan suruh menginjil, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jangan bilang, mana mau mereka dengerin kita. Akhirnya apa? Kita gak menginjil. Karena kita berasumsi, ini orang-orang ini pasti gak mau dengerin. Gak bakal denger deh, terlalu bejat teman gue yang ini. Gak mungkin dia mau dengerin firman Tuhan. Tapi jangan pernah berasumsi kayak gitu. Karena kita gak tahu, kita akan kaget lebih tepatnya. Saya selalu terkaget-kaget akan betapa ketaatan kepada Tuhan. Itu membawa yang disebut revival bahasa Inggrisnya. Kebangunan rohani, kebangkitan rohani di tempat di mana kita berada. Saya ambil kesimpulan yang pertama, coba lihat di slide saya. Ingat minggu lalu kita ngebahas tentang betapa pemberontakan membawa malapetaka. Ingat kan? Yunus memberontak, Tuhan suruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis, jauh-jauh banget. Pemberontakan dia membawa malapetaka, bukan cuma buat dia, tapi buat satu kapal, ingat gak? Orang-orang di kapal hampir pada mati semua, kapalnya hampir karam gara-gara ada dia, pemberontak itu. Jadi pemberontakan kita membawa, pemberontakan terhadap Tuhan membawa malapetaka, tapi kita lihat di sini ketaatan kepadanya, kepada Tuhan membawa revival. Di kota besar ini yang mengagumkan besarnya, ketika diberitain berita kebenaran yang jujur, kalau saudara baca ini khotbah paling paling gak lengkap yang pernah ada, saudara. Nih ada khotbah pendek yang gak ada kasih karunianya rasanya di dalam khotbah itu. Nah bukan judulnya, ini isi khotbahnya bukan judulnya. Isi khotbahnya adalah bertobat atau binasa. Itu bukan judul khotbah, itu isinya. Bertobat atau binasa, pilihannya dua, kalau gak bertobat berarti binasa. Ini kalau kasih karunia kan ada di antara kayak walaupun kita masih belum bisa mampu mengampuni, tapi Tuhan kasih Tuhan terlalu besar. Ini gitu-gitu, masih ada gituan? Gak ada. Bertobat atau binasa, Yohanes Pembaptis khotbah itu. Repent or perish, bukan believe or perish. Makanya believe mesti membawa kepada repentance. Kepercayaan harus membawa kepada pertobatan, karena tanpa pertobatan adanya kebinasaan. Bertobat atau binasa, aku pikir itu khotbah paling pendek, paling keras. Tapi ada khotbah paling aneh di sini. Coba boleh maju sedikit. Kita lihat Yunus 3 ayat 4 tadi dia bilang apa? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi, bahasa Indonesia masa kini tulis, Niniwe akan hancur. Itu isi khotbahnya. Apakah benar itu yang diperintahkan Tuhan untuk dia khotbahin? Peringatkan mereka, warn them. Peringatkan akan apa? Akan penghakiman yang akan datang. Memang benar, tapi harusnya ada apa? Harusnya ada perintah dong. Masa Tuhan cuma kasih tahu bahwa ntar lagi kiamat loh. Udah gitu doang. Yuda babai kan gitu. Ya udah, that's it. Versi mudah dimengerti dari Alkitab kita. Ini satu lagi versi lagi yang dibuat dan saya bersyukur lagi sekali lagi udah ada bahasa Indonesia masa kini buat kita orang Kristen masa kini. Dan sekarang ada lagi versi mudah dimengerti bagi yang masa kini tapi gak terlalu ngerti. Jadi kalau yang ini juga udah gak ngerti, saya gak tahu lagi mesti gimana. Versi mudah dimengerti Yunus 1 ayat 2, Tuhan ngomong sama Yunus, ini isi perintahnya harusnya. Ini isi firmannya dan nampaknya Yunus gak nurut. Nampaknya dia masih gak mau orang-orang ini bertobat, dia kasih khotbah yang sangat sebagian. Dia bilang apa? 40 hari lagi Niniwe akan hancur. Amin, mari kita berdoa. Apaan? Dan khotbah gitu pun udah cukup bikin mereka bertobat, gila banget. Artinya apa? Ketaatan kita yang walaupun terpaksa, kita lihat di sini Yunus sangat terpaksa. Taat kenapa? Karena kapok, nggak mau, karam kapal nggak mau lagi 3 hari dalam perut ikan. Menurut Ngana itu retret paling buruk dalam hidupnya. 3 hari 2 malam di perut ikan. Gak usah bayar, gratis aja nggak ada yang mau saudara. Ini yang Tuhan bilang kepada Yunus, bilang gini ini firmanku yang lengkap, khotbahnya yang lengkap jangan sebagian. Katakanlah kepada mereka untuk berhenti melakukan hal-hal yang jahat, itu perintahnya.
Suruh mereka bertobat, peringatkan bahwa 40 hari lagi akan ada penghakiman akan Niniwe. Niniwe bisa hancur kalau kalian tidak bertobat. Harusnya khotbahnya repent or perish. Dia cuma bilang apa? Oke, the judgment is coming, mari kita berdoa. Apa? Nampaknya dia masih gak rela kalau ada yang satupun dari sini yang bertobat. Karena nampaknya dia berpikir nih orang-orang kafir layaknya binasa. Ada kepahitan, itu borders pertama yang Tuhan coba angkat di seri kita bulan ini. Kepahitan, nampaknya penginjilan kita terhambat ketika kita nampaknya gak punya kerinduan untuk orang yang dengar berita Injil ini diselamatkan. Jadi kita tanggung, entah kita berasumsi bahwa dia gak bakal dengerin Injil, ataupun kita gak berharap dia selamat. Tapi kita gak mau juga salah di hadapan Tuhan, ya kan. Ada bagian di kitab di Perjanjian Lama yang bilang kalau kita gak beritain kebenaran kepada orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan depan kita, darahnya tertanggung di tangan kita. Jadi penginjilan seringkali bisa jadi suatu keterpaksaan. Seperti halnya ketaatan Yunus karena dia takut kena malapetaka lagi. Ketaatan yang terpaksa, saya berani bukan berasumsi, ini mungkin big statement. Tapi ini yang saya percaya, ketaatan yang terpaksa gak lebih baik dari ketidaktaatan. Ketaatan yang terpaksa bisa menguntungkan buat orang lain, kecuali pribadi yang taat. Karena yang Tuhan mau hati kita, bukan cuma ketaatan kita. Karena dia tahu kalau dia dapetin hati kita, dia dapetin seluruh keberadaan kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka dia berusaha menangin hati, sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia kan jadi milikmu selamanya, Tuhan udah tahu, makanya dia ngincer hati kita, bukan cuma ketaatan kita. Dia ngincer hubungan, relationship, bukan cuma religion, itu yang dia cari. Makanya ketaatan yang terpaksa kayak gini menguntungkan orang lain memang, kecuali yang taat. Katakan kepada mereka untuk berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Jadi kalau ada orang yang bilang, Yusak, yang kamu lakukan itu jahat, kan gitu. Itu artinya bukan penghakiman, itu kasih. Itu cinta, itu karena peduli, justru ditegur karena peduli. Bukan karena menghakimi, karena sok suci. Dijauhkan dari kita orang Kristen berpikir demikian. Siapapun yang menegur kita, kita mesti ngerti dia punya good, bahkan mungkin best intention. Best intention. Lanjutnya saudara, kita baca lagi dari ayat, boleh di next, kita ke ayat 5. Yunus 3 ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa. Nah di bulan suci ini saudara, sangat tepat kita ngomongin puasa. Orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Garis kata-kata itu puasa identik sama grief, kedukaan. Dan itu artinya bukan puasa yang disengaja, tapi puasa yang tidak disengaja. Saudara pernah ada yang meninggal yang saudara yang paling kasihi mungkin opa atau oma, dan kita punya tante yang pingsan terus tuh, yang nggak mau makan, udah nggak makan berapa hari kan terlalu sedih, nangis. Akhirnya tante gimana? Oh iya nih, yang kuat ya tante, malah pingsan. Itu tau kan tante yang itu? Ada pasti tante yang itu. Dan dia selalu gitu, pingsan, belum makan, dan dia nggak mau makan. Kenapa? Saking sedihnya. Buat dia makan nggak menarik. Karena dia ditinggalkan orang-orang yang dia paling kasihi. Tahu tante-tante itu? Dan mestinya puasa mentalnya kayak gitu. Puasa tuh harus kita berduka terhadap apa? Terhadap dosa kita. Pertobatan sejati dimulai dengan kita berduka atas pelanggaran yang kita buat terhadap Tuhan. Karena kita sadar bahwa melanggar hukum Tuhan bukan cuma the breaking of God's law, but the breaking of God's heart. It breaks His heart. Dan kita berduka karena hal itu. Anggap kalau ada yang selingkuh, mudah-mudahan gak ada di sini. Katakan amin, gak ada kan? Harus gak ada, kalau ada kita berjumpa di luar nanti di sana. Saya akan menghakimi saudara, bukan. Saya akan bilang berbaliklah dari hal-hal yang jahat. Atau 40 hari lagi engkau akan hancur. Kayak Niniwe. Anggap bicara tentang perselingkuhan. Orang bisa jadi berhenti selingkuh karena kegap. Kegap ngerti maksudnya?
ketangkep basah. Basah banget. Padahal belum hujan, tapi udah basah duluan dia karena ketangkep. Ketangkep basah, dia akhirnya nggak selingkuh lagi. Itu bukan pertobatan, itu kapok. Pertobatan harus apa? Dia harus walaupun ketangkep basah, dia harus menyesal, saking menyesalnya. Dia ada berduka atas dia mengecewakan pribadi yang harusnya dia kasihi. Itu dia, pertobatan dimulai dari situ. Harus ada itu. Saudara pernah nggak menangis dosa-dosa saudara? Kalau cuman ya sorry deh Tuhan, nama juga manusia gimana ya, daging lemah. Itu bukan pertobatan. Sekali lagi, itu akan selalu berlaku hukum kapokmu kapan, selalu kayak gitu. Selama kita cuma bertobat atau taat karena kapok. Tapi kita butuh pertobatan, dan pertobatan itu sejujurnya pertama itu karya Roh Kudus, karena dia akan membuat firman bukan cuma sampai di kuping, tapi menusuk sampai di hati. Ingat gak khotbah Petrus di Kisah Rasul? Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Petrus bilang, Yesus yang engkau salibkan itu. Dia bilang apa? Dan maka tertusuklah hati mereka. Dan mereka mendukakan, bukan mendukakan, mereka berduka atas semua pelanggaran. Mereka baru sadar ternyata yang bunuh Yesus adalah kita. Dan ternyata dia Tuhan. Akhirnya 3.000 orang bertobat hari itu. Cuma dengan khotbah yang sekeras itu. Yang langsung menusuk ke hati. Menghujam jantungku. Bahasa romantisnya gitu. Kalau saya bilangnya secara rohani rasanya kayak ditonjok di ulu hati. Yang pernah main bola atau pernah main basket dan pernah kena sikut di ulu hati, saudara tahu rasanya. Kayak mau muntah bener. Nah itu dia sering, saya pernah banget dengar khotbah kayak gitu, salah satunya dari hamba Tuhan di Amerika namanya Paul Washer. Semua khotbahnya tajam dan saya pertama kali dengar khotbah dia. Dia ngomong sesuatu yang lucu tentang, dia bikin sketch tentang sesuatu yang kebodohan orang dan kita ketawa. Saya nonton di YouTube saudara, yang di situ jemaatnya ketawa, saya juga ketawa. Terus dia bilang, kenapa ketawa? Gue ngomongin tentang lu. Lu kayak ditonjok juga saya, buak. Ternyata saya ngetawain diri saya sendiri tanpa sadar. Why are you laughing? I'm talking about you. Tapi di situ tuh salah satu starting point. Salah satu bukan turning point dalam hidup saya. Ketika firman itu menghujam sampai ke hati, ulu hati bahkan rasanya udah kayak mau muntah saudara. Tapi di situ saya tahu Tuhan menghajar orang yang dikasihinya sebagai anak. Orang Niniwe percaya kepada Allah, garisin percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Ada orang yang puasa tapi gak percaya sama Tuhan. Makanya dia mau ngetes nih. Gue pengen tahu nih kalau gue puasa doa gue dikabulin gak ya? Itu tuh mentalnya tuh. Mental yang paling aneh sejujurnya karena di Alkitab gak ada. Gak ada satupun ayat yang bilang kalau kita berpuasa kita bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Saudara, puasa, doa puasa khususnya. Itu bukan semacam demo mogok makan. Untuk menggolkan apapun tujuan kita. Ingat ada demo mogok makan. Yang paling parah manusia pernah lakukan demo mogok makan adalah, dulu kantor saya pas depan KPK saudara. Di depan KPK pernah ada orang yang memutuskan, 2 atau 3 orang memutuskan untuk jahit mulut mereka. Di depan KPK terus suruh turunkan siapa gitu, saya lupa waktu itu siapa yang disuruh turun. Gue bilang, saya enak-enak jidat lo, emang ini negara punya lo doang gitu. Lu suruh waktu itu presiden atau siapa gitu disuruh turun. Terus kalau dia turun, lu mau naik memang? Bisa memang. Itu kan, tapi doa sekali lagi, doa puasa bukan itu. Bukan upaya memaksakan kehendak kita. Tapi upaya apa? Coba kita baca lagi di bawah. Mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe ayat 6. Turunlah ia dari singgasananya, lihat. Ini ciri-ciri pertobatan bagi orang-orang berada. Turun dari singgasana. Kalau dia bosi, berhenti ngebos, bukan lo bosnya. Kita semua karyawan dari bos sejati di sorga. Walaupun lebih kaya, walaupun lebih pinter, walaupun lebih terpandang di dunia ini Tuhan, cara Tuhan memandang lain sama cara kita memandang. Turun dari singgasana. Turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya. Lihat segala kemuliaan yang dilihat orang, dia bilang, this is nothing. Gue sama rakyat gue. Diselubungkannya kain kabung lalu duduklah ia di abu.
Ini rajanya loh. Dan dia bilang apa? Dia bukan pendengar pertama dari khotbah itu. Dia dengar khotbah itu dari orang lain. Setelah mendengar, setelah sampai kabar itu kepada raja. Lihat gak? Saya pengen denger langsung khotbahnya, saya gak mau bertobat kalau gak denger langsung dari Tuhan. Datang deh tuh nyari pendeta besar, baru didengar itu pun masih gak suka, diundang ke kantornya. Suruh khotbah di persekutuan doa kantornya. Pendeta itu. Pas disuruh khotbah di depan dia, khotbahnya lain. Karena takut gak diundang lagi pendetanya kan. Pas kemarin pas lagi gak ada bos itu khotbahnya wah berapi-api. Pas depan bosnya di kantor di markasnya takut. Kicep dia. Khotbahnya sebagian kayak Yunus tadi tuh gak jelas. Saya harus terus mengingatkan diri saya biar gak ada lagi yang saya takutin di bawah kolong langit cuman Tuhan. Kalau enggak khotbah saya akan sebagian dan sebagian itu tidak cukup. Hampir itu gak cukup, almost is never enough. Hampir bertobat, hampir percaya, hampir selamat, hampir gak pernah cukup. Lihat dia melakukan yang lebih lanjut lagi saudara, bukan cuma dia turun. Ingat, raja juga bertobat. Salah satu hamba Tuhan terbesar dibunuh sama raja yang gak mau bertobat. Semua orang disuruh bertobat, siapa aja termasuk raja. Pas dia dibawa ke depan raja dia khotbahin khotbah yang sama pas dia khotbah di pinggir kali. Dia suruh semua bertobat termasuk raja wilayah. Dan raja wilayah gak seneng, kelar hidupnya. Keberanian dia memberitakan firman, memakan nyawanya. Tapi kita tahu Yesus memuji dia sebagai hamba Tuhan terbesar yang bumi pernah punya. Walaupun pelayanan di pinggir kali. Karena sekali lagi big ministries bukan berarti kita udah taat sepenuhnya. Bisa jadi ketaatan kita sebagian, bisa jadi khotbah kita sebagian. Karena orang nampaknya suka yang hampir-hampir. Dan yang saya suka, dia bukan cuman rakyat yang bertobat, dia juga. Dan ini juga perintah buat semua hamba Tuhan, jangan cuman khotbahkan pertobatan, tapi bertobat. Ikut bertobat, tinggalkan singgasanamu. Tapi kok gembala yang masuk kok bertobat? Menurut ngana, emang jemaat doang yang mesti bertobat? Semua mesti bertobat. Termasuk kita turun dari singgasana, tanggalkan jubah apapun itu. Semua gelar-gelar yang kepanjangan itu kalau bikin kartu nama sampai 2 kartu namanya. Cuman buat gelarnya doang. Atau bolak-balik. Kirain baliknya foto, gak tahu gelar baliknya. Tanggalkan. Duduk dalam abu. Ikut berkabung. Ikut berkabung bersama jemaat, ikut. Karena saya percaya sampai sekarang kenapa kita masih sejujurnya bangku gereja masih banyak kosong. Karena kita berasumsi kalau kita beritain Injil ke orang ini dia gak bakal denger. Bertobat, kita gak tahu mujizat apa yang menanti di balik ketaatan kita. Apa kita gak rindu? Teman-teman kita bisa selamat, beritakan Injil apapun resikonya. Berhenti memberontak karena pemberontakan bawa malapetaka bagi sekeliling. Sangat mungkin keselamatan sekeliling kita tergantung dari ketaatan kita untuk memberitakan Injil. Sangat mungkin. Kebangkitan rohani yang disebut revival yang kita doakan dari mimbar, dari persekutuan doa, dari kamar-kamar doa yang kita doakan bahkan kayak doa di udara. Sudah mesti ingat doa di udara. Jadi jam 11 kita ambil puasa ya. Di mana Om? Enggak usah, di tempat masing-masing aja. Kita doa, kita ketemu di udara. Wih. Ketemu di udara, mengudara on air. Keseringan on air gak pernah on the earth. Disuruh nginjil gak mau, pengennya doain orang biar percaya. Beritain Injil. Keengganan kita memberitakan Injil adalah bukti bahwa kita gak terlalu percaya bahwa berita itu good news. Kalau emang itu good news harusnya kita gak tahan dari orang. Hey, good news. Lu diundang ke sorga. Oh ya? Tapi gue terlalu jahat, gue juga, lu gak tau gue jahat. Gak tahu, ceritain.
Tapi Yesus mati buat, lu jangan kristenisasi gue deh. Gue bilang, ya ampun bro, gue gak kristenisasi. Gue gak, sudah ada perbedaan. Kayak kemarin ikut seminar dan saya salah satu pembicaranya, saya ikutin seminar sampai habis. Saya diberkatin sama teman-teman saya yang luar biasa menurut saya. Dan saya bersyukur ada di situ. Saya satu-satunya yang gak bergelar, gak sekolah teologi, tapi saya ada di sana. Ada satu orang yang ngomong, dia bilang ada perbedaan antara marketing, ada tiga perbedaan antara marketing, kristenisasi sama penginjilan. Marketing itu promosiin gerejanya. Dia bawa nama gereja, promosiin mungkin gembalanya. Dia promosiin itu yang dia bawa, agendanya itu. Tapi kalau kristenisasi agendanya bawa agama, memaksakan agama. Makanya ada ayat, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ada ayat itu yang diturunkan karena orang sebel dikristenin. Oke, ada ayat itu. Bawa agama, tapi penginjilan kita bawa, kita perkenalkan pribadi Yesus yang adalah peluang untuk hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Jalan dan kebenaran dan hidup mestinya itu yang kita bawa. Penginjilan bukan kristenisasi, apalagi marketing. Ayat 7 saya suka banget, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, lihat dia suruh semua. Untuk apa? Untuk pastiin satu kota semuanya bertobat. Bukan cuma dia dan beberapa orang yang udah dengerin firman tadi. Dan tugas siapa? Kita memastikan bahwa firman kebenaran ini sampai kepada telinga orang yang di luar sana. Ya tugas kita, bukan tugas YouTube. Kalaupun tugas YouTube, tugas kita adalah apa? Share linknya dimanapun kita berada. Share link, come on man. Saya udah di gereja kedua dalam berapa tahun pelayanan saya yang khotbah tuh dimasukin di sana. Tapi berapa banyak yang share khotbah itu? Oh gue diberkatin toh, oh ya share dong. Share adalah bukti bahwa engkau diberkati, jangan cuma ngomong. Gue gak butuh pujian manusia sejujurnya. I need this. He needed this to spread around. Tapi lu kalau ngomong terlalu keras toh, ntar ada orang tersinggung. Menurut Ngana, pasti ada yang akan tersinggung. Dan untuk tujuan itulah, biasanya pengkhotbah sedikit banyak punya sifat yang namanya gini, batu. Tahu batu? Ya hidup Kristus mati untung, mau apa lagi? Siapa yang tadi malam nonton gubernur kita di TV? Batu banget orangnya. Tapi Jakarta keras bung, Jakarta butuh batu. Biar nyambung. Dan kalau emang hati orang keras terhadap berita Injil, penginjil harus keras. Harus orang-orang yang gak takut memberitakan Injil, bukan keras dalam hal penyampaian saja. Tapi apa? Orangnya tuh ngotot, ngeyel gitu, ngerti gak? Nggak ada kapoknya gitu kok untuk beritain Injil. Terus. Sampai dipenggal, terus, ya kan? Yohanes gak sekali loh. Dibilang apa? Herodes bilang Yohanes Pembaptis tuh dia sempat agak-agak percaya. Dia udah mulai agak percaya karena Yohanes Pembaptis datang lagi bilang, Om bertobat om. Datang lagi, Pak bertobat Pak, datang lagi. Dan dia udah hampir percaya, tapi ternyata dia punya istri yang adalah sebenarnya bukan istrinya, ya kan? Istri kakaknya, dia ambil jadi istrinya, dan dia punya anak, lagi di pesta ulang tahun, ya kan? Istrinya itu yang bukan istrinya itu, akhirnya doi mabok, ya kan? Udah di depan semua, di hadapan semua tamu undangan, terus dia biasa orang mabok ngomong sesuatu yang dia nggak inget, dan kalau dia inget pasti dia sesali. Dia bilang kayak, wah akhirnya gini, anak tirinya yang berusia remaja nari di hadapan dia. Dan itu saya yakin bukan tarian biasa saudara-saudara, jangan bacanya asal, itu bukan tarian tamborin ala creative ministry di gereja saudara, bukan. Itu istilah Herodes, nggak ada tari-tarian begitu. Kita semua tahu itu tarian apa. Dan dia bilang apa, dia jadi disukakan hatinya, bahasa kampungnya terangsang. Itu bahasa kampungnya, kan nonton dangdutan tau nggak? Itu dia. Dan karena dia mabok, dia terangsang, dia ngomong gini, dia terangsang sama anak tirinya sendiri. Twisted, how twisted he is. Dan orang dalam pemberontakan tuh segitu bejatnya. Salah satu yang buat saya berhenti pornografi karena saya akhirnya sadar bahwa ternyata yang saya tonton itu anak orang. Dia punya bapak dan ibu yang berdoa dari kecil biar anaknya nggak perlu jadi kayak gituan. Dan kenapa dibilang bisnis? Sampai sekarang pornografi masih yang paling tinggi penghasilannya. Gabungan dari olahraga, entertainment, musik,
Digabung jadi satu, belum bisa nyaingin penghasilan pornografi. Dan kenapa pornografi masih laku? Karena masih banyak yang nonton. Mendingan sekarang gak usah ditonton karena itu anak orang. Itu anak orang, dan saya baru sadar dan bayangin kalau kita punya anak perempuan, apakah kita akan membiarkan orang nontonin itu? Dia terangsang lihat anak tirinya sendiri dan dia bilang sambil mabuk, apapun yang kamu minta saya berikan. Dan itu di hadapan semua teman-temannya. Malu dong kalau ditarik lagi. Malu dong. Akhirnya apa, anak kecil, wah gila ya. Apaan ya? Masih terlalu kecil, bingung. Apaan aja katanya, kata si om. Kata si papi, apalah om sama papi bodo amat. Akhirnya dia datang ke mamanya, dia tanya, mah si om papi ya, si papi minta apa aja katanya. Saya boleh minta apa aja. Dia minta kepala Yohanes Pembaptis di piring. Pas dia ngomong gitu, si mabok baru kayak, waduh, gue hampir bertobat nih padahal. Hampir. Tapi malu, gue udah bilang apa aja yang diminta boleh bakal dikasih. Ya udah, Yohanes Pembaptis berakhir tragis, tapi bukan tragis, dia pahlawan, iman. Dunia bilang dia mati konyol karena dia gak sempat punya big ministry sebagai hamba Tuhan. Dia cuma pelayanan di pinggir kali, nyebur-nyeburin orang, baptis-baptis orang. Gak pernah sempat hidup mewah, gak sempat diberkati berlimpah-limpah, gak sempat. Tapi sekali lagi dia pahlawan bagi sorga. Dan saya rindu kita harus berani punya mental itu. Kalau Herodes hampir bertobat, bisa jadi teman baik kita bisa bertobat kalau kita nurut untuk beritain Injil. Walaupun resikonya gak ditemenin lagi sama dia. Pertemanannya putus, mungkin. Tapi sekali lagi ini bukan tentang kita. Ini tentang kemuliaannya dan ketaatan kita yang bisa jadi adalah revival bagi orang lain. Ayat 7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Ini jadi sebuah keputusan nasional kalau bisa dibilang itu. Manusia dan ternak, nah ini gokil nih. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Sampai ternak-ternak aja gak boleh makan. Lihat gak? Karena mungkin dia masih punya pandangan-pandangan dewa-dewi tentang ternak. Jangan-jangan dia adalah opung saya yang sudah lebih dahulu mendahului. Kayak masih punya mental itu. Jadi dia pikir semuanya tuh, pokoknya semua mesti bertobat, mesti puasa, semua. Saking dia mau pastiin bahwa bukan cuma dia doang yang bertobat dan orang-orang tertentu yang dengar firman. Tapi semua bertobat, karena kalau enggak, the judgment is coming, the king is coming. Gile banget. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ya kan, jadi puasa apa? Berkaitan dengan kedukaan yang pasti adalah hasil dari kepercayaan. Mereka percaya kepada Allah, ambil puasa dan berselubung kain kabung. Habis itu gak boleh makan, gak boleh minum. Coba slide saya yang berikutnya. Dari ayat 5-7 kita bisa ambil beberapa pelajaran yang paling jelas tentang tujuan berpuasa. Ada amin, di bulan yang suci ini harus ada amin. Saudara mesti latihan. Kalau takut warungnya ditutup gara-gara itu, mendingan latihan puasa. Gak apa-apa kok, sekali-sekali biar bagus, biar terbiasa. Berapa orang gue sebenarnya rindu puasa tapi gue sakit mah. Latihan makanya. Orang diet sakit mah aja bisa diet kok lama-lama kalau latihan. Masa puasa aja males. Tapi gue lagi gak ada didoain khusus tuh, ngapain gue puasa. Nah tuh mental itu tuh, didoain khusus maksudnya apa nih? Ya kan ada agenda tertentu yang mau berharap di ACC sama Tuhan, makanya puasa. Tujuan berpuasa adalah mencari kehendak Tuhan. Bukan memaksakan kehendak pribadi, saudara camkan di kepala kita. Ada satu saudara saya yang bahkan baru bertobat, dia bilang ada proyek dari, saya gak tahu dari Tuhan apa enggak, saya mesti ambil apa enggak. Gue sampai ambil puasa tuh, bilang ya ampun nih orang baru bertobat aja tahu arti puasa. Puasa itu bukan biar proyeknya goal. Dia bilang dari Tuhan bukan. Cari kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak pribadi, bukan. Padahal dia gak terlalu punya dan proyeknya gede, dia masih tanya ini dari Tuhan bukan. Kalau kita tahu ini bukan tentang kita tapi tentang dia, kita akan berpuasa sering sejujurnya. Karena kita akan mencari kehendak Tuhan.
Kasar sampai level gini. Bagi kita puasa yang benar tuh sampai level gini, makanan udah gak menarik. Karena kita mau tahu kehendak Tuhan, sampai dia kasih tahu baru kita mau makan. Saya langsung diingatkan sama kata-kata Yesus sendiri, Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Dia. Buat Yesus itu makanannya. Makananku ialah melakukan. Lihat saudara, kalau baru dengerin, kalau kata teman saya, itu baru kunyah-kunyah doang. Ada nggak yang kunyah-kunyah diemut terus dibuang? Ada, anak kecil yang makan kayak gitu. Maunya yang manis-manisnya doang. Yang penting kan sari-sarinya udah masuk, kagak, mesti ditelen. Kalau saudara baru denger doang, itu baru kunyah. Ketika kita melakukan, kita baru makan. Dan cuma orang yang terus makan yang akan hidup. Makananku, kata Yesus, ialah melakukan kehendaknya. Dan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bukan cuma melakukan tapi sampai selesai. Itu makanan. Biar bagi kita sekali lagi puasa, biar mental kita benar. Cari kehendak Tuhan. Dan kalau udah cari, udah tahu nih, lakukan. Anggap itu kayak makanan. Sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita butuhkan. Melakukan firman Tuhan, ketaatan itu demi kebaikan kita sendiri. Ketika kita melakukan kehendaknya, kita mencari kehendaknya dan melakukan dan sampai mengerjakannya sampai habis, sampai selesai, dibilang itu makanan, itu yang kita butuhkan. Ketaatan itu kebutuhan kita. Kalau saudara tahu ketaatan kebutuhan, kita gak perlu dipaksain taat. Kayak anak kecil yang tahu kalau makan sayur itu demi kesehatan dia sendiri, dia akan latihan makan sayur. Saya makan sayur cukup terlambat, saudara. Tapi better late than never, bener. Latihannya susah, mulutnya udah kebiasaan yang kedagingan, saudara. Jadi pas dikasih yang agak-agak vegetarian gitu agak-agak pusing karena nggak biasa, kayak berasa belum makan. Tapi sekali lagi, better late than never. Lakukan, jangan cuma dengerin. Kalau enggak rohani kita akan lapar terus, bahkan mati. Kenapa? Padahal gue denger firman loh. Kok gue bisa mati rohani gini ya? Ditelan enggak? Hah, maksudnya gimana? Ya, dilakukan enggak? Apa cuma dikunyah-kunyah aja? Diemut-emut, terus dilepeh. Kalau dilakukan sampai selesai enggak? Atau cuman ya seminggu 2 minggu lah dalam masa percobaan, masa pertobatan saya bilangnya. Nanti ada masa perkumatan dan itu biasanya lebih panjang, tobat kumat. Masa pertobatannya cukup ya 2 minggu lah, setahannya aja. Ntar masa perkumatannya 3 tahun lah kira-kira. Terus karam kapal ya kan, kenapa sakit, balik lagi. Sekali lagi, kapok sama tobat tuh beda. 2 ayat terakhir ayat 8 sampai 10. Yunus 3 ayat 8 sampai 10, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung. Kasarnya kalau perlu kambingnya ditampar-tamparin biar nangis. Biar dia ikut berkabung. Karena bingung pasti kambingnya, gue diapain lagi. Kenapa gue dikasih tudung begini? Kenapa gue dibikin jadi solehah nih, kambingnya dikasih hijab kambingnya. Bingung dia, tampar-tamparin, berduka gak? Berkabung gak? Apaan tuh, gak ngerti om. Terserah, pokoknya semuanya mesti berkabung juga. Berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Bahkan ternak disuruh berseru dengan keras. Berdoa. Kambingnya apa sih ini orang yang gila dia apa gue atau gimana. Berdoa ke siapa? Saudara percayalah, seluruh alam semesta gak ada yang perlu dipaksa percaya kepada Tuhan. Cuman manusia doang yang perlu dipaksa percaya. Karena manusia yang makan tuh buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kambing, domba, alam semesta tahu siapa penciptanya. Kita doang yang gak yakin. Kita doang yang gak yakin. Ada ayat-ayat itu yang bilang pohon bertepuk tangan. Dia punya tangan aja enggak. Dia bertepuk tangan, kita yang punya tangan malah begini. Cuman manusia doang yang gak yakin siapa penciptanya. Seluruh alam semesta berlomba menyanyikan pujian bagi Tuhan. Semesta bernyanyi
karena kasihnya. Lagu dari kecil saya tahu. Tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, semesta bernyanyi. Nah gini gitu nadanya. Ada anak-anak kecil nyanyi. Dari kecil saya diingatkan bahwa semesta bernyanyi cuma lu doang. Lu doang yang kebanyakan lagu, belagu. Semua nyanyi, lu belagu. Semua lagu gue demen, lagu lu doang yang gue gak demen. Gitu. Kita tuh manusia masih gak yakin siapa pencipta. Makanya ketika Yesus direndahkan, ingat gak di kapal itu dalam perjalanan menyeberangi Danau Galilea kepada tempat di mana ada di Gadara itu. Yesus dibiarkan ketiduran, nanti saya khotbah di UCC habis ini. Tentang itu, Yesus dibiarin ketiduran, mau gak tahu kenapa Yesus dibiarin ketiduran? Kenapa orang sampai ketiduran? Dicuekin, itu gara-garanya. Karena berasa, lu kan pendeta, udah nyantai aja, ini mah urusan kita nelayan. Saya mah bisnismen, udah gak usah ngomongin duit lah pendeta lah. Ini kalau udah urusan duit, urusan saya nih dan teman-teman saya yang CEO, yang master of business dari bodo amat. Ya kan? Tiba-tiba ada yang rohani dan ada yang sekuler. Oh enggak, buat orang Kristen semuanya rohani karena apapun yang kita lakukan dengan segenap hati seperti buat Tuhan dan bukan buat manusia. Yesus dibiarin ketiduran, alam semesta ngamuk, bener gak? Maka mengamuklah, bener kan? Ngamuk laut, ngamuk angin, ngamuk semua, kenapa? Ya Tuhannya dikacangin, tersinggung doi. Baik biar semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik. Lihat bukan cuma berdoa, berseru, berteriak, minta tolong, ngakunya bertobat, bikin komitmen. Tapi apa? Berbalik dari tingkah lakunya yang jahat masing-masing. Apapun itu pertobatan bagi kita. Bisa lain-lain karena dosa kita lain-lain, berhala kita lain-lain. Tapi semua harus bertobat. Harus bertobat. Gak ada pilihan. Repent or perish, bertobat atau binasa. Serta harus bukan pilihan, bukan saran, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, lihat ini mental dia karena dia nggak tahu kebenaran, dia belum tahu kebenaran. Dia bilang apa? Siapa tahu kalau kita bertobat, siapa tahu Tuhan akan mengasihani kita. Saudara mesti ngerti, kalau saudara udah bertobat Tuhan gak punya tanggung jawab untuk memberkati kita. Gak punya, karena dia gak berhutang sama siapapun. Kita bertobat dengan mental, insya Allah ada pengampunan bagi kita. Itu bahasa Arab dari semoga, hopefully. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10, saya suka banget ayat ini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, melihat pertobatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saya langsung teringat satu ayat, slide terakhir boleh lihat. Saya tutup dengan ini. Hanya pertobatan yang mampu menyentuh hati Tuhan. Garis ini. Pertobatan. Bukan pelayanan, bukan persembahan. Allah kita di sorga tidak dilayani oleh tangan manusia. Tidak diam dalam kuil-kuil mewah buatan tangan manusia. Tidak berhutang sama sekali kepada kita. Dan dia kasar yang gak butuh kita. Tapi dia mau kita. Francis Chan bilang, satu hamba Tuhan yang saya kagum. Dia bilang salah satu yang ironis dalam hidup ini. Kita yang butuh Tuhan tapi seringkali tidak menginginkannya. Tapi Tuhan yang gak perlu kita, Tuhan yang gak butuh kita. Tapi dia menginginkan kita. Catat hanya pertobatan bukan persembahan, bukan pelayanan. Tuhan gak miskin, Tuhan gak butuh bantuan. Dia self-sufficient, hanya pertobatan yang mampu menyentuh hati Tuhan. Nah, kata-kata Yesus cukup jelas, Lukas 15 ayat 7. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalau sukacita saudara bukan ini,
Kita bukan warga kerajaan Allah. Kalau kita nggak memperjuangkan setiap minggu buat satu orang lagi bisa duduk di sini, dengarin firman dan bertobat. Jangan bilang rumah kita di situ. Kita nggak punya detak jantung yang sama yang sorga punya. Saya percaya penginjil yang bertobat adalah harus yang pertama adalah saya dan berikutnya adalah kita semua yang ada di sini. Semua kita. Lakukan apapun. Tapi rumahnya jauh. Dia gak punya ini, gak punya itu. Bayarin biar bisa kesini kalau gak mau jemput. Bayarin apapun, bayar apapun buat satu jiwa. Biar itu sukacita kita. Kalau itu bukan sukacita kita, kita gak nyambung sama sorga. Gak nyambung. Biar selamatkan jiwa, satu jiwa berapapun harganya, bukan cuma slogan-slogan penginjilan yang dingin, yang kering, yang udah basi. Basi karena kita gak lakukan. Coba lakukan, gak mungkin basi. Kekristenan yang hanya menantikan sorga, itu kekristenan yang paling membosankan. Ya kan? Kenapa Yesus pas naik ke sorga, gak cuma naik ke sorga bilang, ntar gue jemput lagi ya. Dah. Enggak, dia gak bilang gitu. Dia bilang gitu, tapi dia bilang apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku, karena semua kita tahu, menunggu, kalau bercandaan papa saya, menunggu adalah hal yang paling enak. Enggak, menunggu adalah hal yang paling membosankan, khususnya kalau nggak ngapa-ngapain. Makanya beberapa kita nunggu sambil main handphone, ada gadget, ada main games dan segala macam. Saudara, hendaklah pelayanan kita bukan kayak gitu. Bukan sok sibuk, ngabisin waktu nunggu Tuhan datang. Gereja-gerejaan, singer-singeran, WL-WLan, musik-musikan, media-mediaan. Tapi gak penginjilan. Mau seru, taat. Udah bosan, jangan-jangan belum taat. Karena gak mungkin bosan, gak mungkin. Dan biarlah kita dapati semua kita, termasuk saya. Jadi penginjil yang bertobat. Bagi semua yang mendengarkan Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu itu perintah bagi kita yang konon rindu Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Janji penyertaan hanya tersedia bagi yang taat. Buat apa Roh Kudus ada di sini kalau kita nggak nginjil? Tujuan dipenuhi Roh Kudus bukan buat jadi sakti, tapi buat jadi saksi. Saya pinjam kata-kata teman saya lagi untuk ingetin saya. Bahwa ini semua tentang ketaatan, karena ketaatan kita berpotensi besar untuk revival. Revival, bukankah itu yang kita rindukan? Revival in the land. There is revival in the land. Sebelum revival terjadi in the land, in our land, revival terjadi pertama di hati kita. Biar firman hari ini menghujam jantung kita. Saya tutup dengan satu statement ini. Ketaatan seorang pemberita firman membukakan pintu gerbang pertobatan dan keselamatan pendengarnya. Dan pemberita firman artinya bukan cuma teaching pastor, bukan cuma gembala, bukan cuma para sarjana teologi dan yang ambil jurusan misi ya. Saya mau ceritain Injil ya. Tugas kita semua yang diselamatkan oleh berita yang sama dan dipertahankan bahkan hidup semakin kudus oleh berita yang sama. The gospel is the power of God unto salvation. Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Biar Injil yang sama, yang merubah hidup kita, Injil yang sama yang kita bagi, sehingga kita berharap hidup dia juga bisa berubah. Mari kita berdoa.